Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Alfian Ramadana dan rekan saya Iwayan Agung yang akan menyampaikan materi tentang pengertian dan tujuan rencana pengembangan sekolah atau RPS dan RAPBS. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Krisna. Dipersilahkan. Rencana pengembangan sekolah. Pengertian RPS. Perencanaan sekolah atau suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan sekolah yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. RPS adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Tujuan RPS. RPS disusun dengan tujuan untuk 1. Menjamin agar perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil. 2. Mendukung koordinasi antar pelaku sekolah. 3. Menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar pelaku sekolah, antar sekolah, dan dinas pendidikan kabupaten atau kota, dan antar waktu. Yang keempat, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kelima, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Yang keenam, sebagai dasar ketika melaksanakan monitoring dan evaluasi pada akhir program. Tim penyusun RPS. Penyusunan RPS dilakukan oleh tim pengembangan sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, manajemen, perwakilan guru, dan perwakilan pegawai atau pihak lain yang dianggap perlu terlibat. Tim pengembangan sekolah perlu diangkat dan ditetapkan secara resmi oleh kepala sekolah melalui surat keputusan. Penyusunan dan pelaksanaan RPS. Dalam penyusunan RPS harus menerapkan prinsip-prinsip, yaitu memperbaiki prestasi belajar siswa, membawa perubahan yang lebih baik, berupa peningkatan atau pengembangan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, tanggap terhadap perubahan, berdasarkan kebutuhan, partisipasi, keterwakilan, transparansi, data-driven, realistik sesuai dengan analisis SWOT, dan mendasarkan hasil pada review dan evaluasi. Berikut adalah penyusunan dan pelaksanaan RPS. Langkah-langkah penyusunan RPS. RPS berisi dua rencana pengembangan pendidikan ditinjau dari jangka waktunya, yaitu rencana strategis atau biasa disebut dengan Renstra dalam jangka menengah 5 tahun dan rencana operasional Renov sekolah dalam jangka pendek 1 tahunan. Renstra menggambarkan suatu perencanaan pengembangan sekolah yang menggambarkan tentang program-program sekolah yang akan dilaksanakan dan dicapai selama kurun waktu 5 tahun. Program-program tersebut lebih bersifat garis besar, baik menyangkut fisik maupun non-fisik, yang semuanya mengacu kepada SNP. Sedangkan Renov merupakan bagian tak terpisahkan dari Renstra dan lebih merupakan penjabaran operasional Renstra. Program dalam Renov lebih detail yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam 1 tahun. Dengan demikian, Renstra dibuat pada awal tahun untuk 5 tahun mendatang, sedangkan Renov dibuat pada tahun pertama dari 5 tahun yang akan dilaksanakan. Baik dalam Renstra maupun Renov, semua sumber dana dan alokasi biaya sudah dapat diprediksi sebelumnya. Dalam hal program, baik Renstra maupun Renov harus memperhatikan kebutuhan sekolah, masyarakat, serta sesuai dengan RPPP dan RPPN. Langkah-langkah penyusunan Renstra dalam RPS. Langkah-langkah dalam penyusunan Renstra yaitu 1. Melakukan analisis lingkungan strategi sekolah. 2. Melaksanakan analisis situasi pendidikan sekolah saat ini. 3. Melakukan analisis situasi pendidikan sekolah yang diharapkan 5 tahun ke depan. 4. Menentukan kesenjangan antara situasi pendidikan sekolah saat ini dan yang diharapkan 5 tahun ke depan. Yang kelima, merumuskan visi. Yang keenam, perumusan misi sekolah. Yang ketujuh, merumuskan tujuan sekolah selama 5 tahun ke depan.
Yang kedelapan, merumuskan program-program strategis untuk mencapai tujuan jangka menengah. Yang kesembilan, menentukan strategi pelaksanaan. Yang kesepuluh, menentukan milestone, output apa yang akan dicapai. Yang ke-11, menentukan rencana biaya. Yang ke-12, membuat rencana pemantauan dan evaluasi. Berikut diagram langkah-langkah penyusunan Renstra dalam RPS. Selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan Renov dalam RPS. Langkah-langkah penyusunan Renov adalah sebagai berikut. 1. Melakukan analisis lingkungan operasional sekolah. 2. Melaksanakan analisis pendidikan sekolah saat ini. 3. Melakukan analisis pendidikan sekolah 1 tahun ke depan. 4. Merumuskan kesenjangan antara pendidikan sekolah saat ini dan 1 tahun ke depan. 5. Merumuskan tujuan tahunan atau tujuan jangka pendek. Yang keenam, mengidentifikasi urusan-urusan sekolah yang perlu dilibatkan untuk mencapai setiap sasaran dan yang masih perlu diteliti tingkat kesiapannya. Yang ketujuh, melakukan analisis SWOT, mengenali tingkat kesiapan masing-masing urusan sekolah melalui analisis SWOT. Yang kedelapan, menyusun langkah-langkah pemecahan persoalan, yaitu mengubah ketidakpastian menjadi kesiapan urusan sekolah. Yang kesembilan, menyusun rencana program sekolah. Yang kesepuluh, menentukan milestone atau output apa dan kapan dicapainya. Yang ke-11, menyusun rencana biaya, besar dana, alokasi, dan sumber dana. Yang ke-12, menyusun rencana pelaksanaan program. Yang ke-13, menyusun rencana pemantauan dan evaluasi. Yang ke-14, membuat jadwal pelaksanaan program. Dan yang ke-15, menentukan penanggung jawab program atau kegiatan. Berikut adalah diagram langkah-langkah penyusunan Renov dalam RPS. Baik, selanjutnya tentang RAPBS, yaitu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Pengertian dari RAPBS sendiri yaitu anggaran terpadu antara penerimaan dan penggunaan dana serta pengelolaannya dalam memenuhi seluruh kebutuhan sekolah selama 1 tahun pelajaran berjalan, di mana sumber dananya berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua wali peserta didik. Sumber dana perolehan dan pemakaian dana dipadukan dengan kondisi objektif, kepentingan sekolah, dan penyandang dana. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau RAPBS harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. Kemudian fungsi RAPBS sendiri, secara garis besar kegiatan RAPBS dilakukan agar rencana penerimaan dan pengeluaran dana sekolah atau madrasah dapat dikontrol dengan baik. Adapun secara rinci RAPBS berfungsi untuk yang pertama yaitu pedoman pengumpulan dana dan pengeluarannya. Yang kedua, menggali dana secara kreatif dan maksimal. Yang ketiga, menggunakan dana secara jujur dan terbuka. Yang keempat, mengembangkan dana secara produktif. Yang kelima, mempertanggungjawabkan dana secara objektif. Kemudian ada bentuk-bentuk anggaran dalam RAPBS. Yang pertama ada anggaran pendapatan. Sumber keuangan atau pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi beberapa sumber, yaitu yang pertama dana dari pemerintah, yang kedua dana dari orang tua siswa, yang ketiga dana dari masyarakat, yang keempat dana dari alumni, yang kelima dana dari peserta kegiatan, yang keenam dana dari kegiatan wirausaha sekolah. Kemudian ada anggaran belanja atau pengeluaran. Secara garis besar, pengeluaran dari suatu sekolah atau madrasah dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan rutin dan pembiayaan pembangunan. Kemudian ada prinsip penyusunan RAPBS. Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. Penyusunan RAPBS tersebut dapat melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, staf TU, dan komunitas sekolah. RAPBS perlu disusun pada setiap tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa alokasi anggaran bisa memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal. Prinsip-prinsip dalam penyusunan RAPBS adalah yang pertama, RAPBS harus benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran murid secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan. Yang kedua, RAPBS harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas dan dipajang di tempat terbuka di sekolah. Yang ketiga,
Dalam penyusunan RAPBS, sekolah sebaiknya secara seksama memprioritaskan pembelanjaan dana sejalan dengan rencana pengembangan sekolah. Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAPBS adalah harus menerapkan prinsip anggaran berimbang. Artinya, rencana, pendapatan, dan pengeluaran harus berimbang, diupayakan tidak terjadi anggaran pendapatan minus. Penyusunan hendaknya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan. Yang kedua, menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya. Yang ketiga, menentukan program kerja dan rincian program. Yang keempat, menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program. Yang kelima, menghitung dana yang dibutuhkan. Yang keenam, menentukan sumber dana untuk membiayai rencana. Dalam setiap anggaran yang disusun untuk kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah, paling tidak harus memuat 6 hal atau informasi sebagai berikut. Informasi rencana kegiatan, sasaran, uraian rencana kegiatan, penanggung jawab, rencana baru atau lanjutan. Yang kedua, uraian kegiatan program kerja, rincian program. Yang ketiga, informasi kebutuhan, barang atau jasa yang dibutuhkan, volume kebutuhan. Yang keempat, data kebutuhan harga satuan, jumlah biaya yang dibutuhkan untuk seluruh volume kebutuhan. Yang kelima, jumlah anggaran. Jumlah anggaran untuk masing-masing rincian program rencana kegiatan, dan total anggaran untuk seluruh rencana kegiatan. Yang keenam, sumber dana. Total sumber dana, masing-masing sumber dana yang mendukung pembiayaan program. Di dalam pembuatan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah, melibatkan beberapa unsur. Di antaranya, yang pertama pihak sekolah, orang tua murid dalam wadah komite sekolah. Yang ketiga, dinas pendidikan kota. Yang keempat, pemerintah kota. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.